Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas atau mengulang kembali materi kita pada mata pelajaran matematika. Nah, anak-anak, perhatikan penjelasan berikut ini. Bentuk segi banyak. Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis yang memiliki banyak sisi dan sudut yang paling sedikit mempunyai 3 sisi. Contoh bentuk segi banyak, perhatikan gambar berikut ini. Menurut bentuk-bentuknya, segi banyak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, segi banyak beraturan, yang memiliki ciri-ciri antara lain, memiliki sisi-sisi yang sama panjang, setiap sudut-sudut sama besar, bentuknya harus cembung. Contoh, segitiga sama sisi, bujur sangkar, pentagon, heksagon, heptagon, nonagon, dekagon, bintang, dan lain-lain. Yang kedua, segi banyak tidak beraturan, yang memiliki ciri-ciri antara lain, memiliki sisi yang tidak sama panjang, sudut-sudutnya tidak sama besar, bentuknya bisa cembung dan cekung. Contoh, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sudut. Sudut adalah ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Jenis-jenis sudut yang pertama, sudut siku-siku. Sudut yang memiliki kaki-kaki sudut tegak lurus dengan ukuran 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip. Ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, langkah-langkah mengukur sudut menggunakan busur. Nah, sebelum kita mengukur sudut, kita harus terlebih dahulu memahami cara menggunakan busur. Tentunya kita harus tahu letak titik sudut pada busur dan garis dasar pada busur. Dan juga pada sudut yang akan diukur, kita harus mengetahui letak titik sudut. Kemudian, kita lanjut. Langkah yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Perhatikan gambar berikut ini. Yang kedua, impitkan atau rapatkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Selanjutnya, perhatikan garis sudut yang lain. Nah, anak-anak, yang terakhir kita perhatikan pada garis sudut yang lain. Di sini menunjukkan pada busur angka 60. Itu artinya bahwa sudut yang kita ukur mempunyai besar sudut 60 derajat. Selanjutnya, anak-anak, kita masuk materi penaksiran. Penaksiran adalah perkiraan atau memperkirakan suatu bilangan yang akan dihitung. Adapun aturan dalam membulatkan ke puluhan terdekat. Yang pertama, jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka akan dibulatkan ke atas. Jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4, akan dibulatkan ke bawah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk pada contoh soal. Soalnya, taksirlah bilangan berikut ke puluhan terdekat. 318 ditambah 253 kira-kira titik-titik. Jawab,
318 dibulatkan menjadi 320. Karena kita perhatikan 8 yaitu satuannya lebih dari 5. Karena itu dibulatkan menjadi 320. Kemudian 253 dibulatkan menjadi 250. Karena 3 satuannya di sini kurang dari 5. Karena itu kita bulatkan ke bawah menjadi 250. Sehingga 318 ditambah 253 kira-kira 320 ditambah 250 sama dengan 570. Selanjutnya, kita masuk aturan pembulatan ke ratusan terdekat. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50, maka akan dibulatkan ke bawah. Jika bilangan puluhannya lebih dari 50 atau sama dengan 50, akan dibulatkan ke atas. Contoh, taksirlah bilangan berikut ke ratusan terdekat. 543 ditambah 167 kira-kira. Cara menyelesaikannya, 543 dibulatkan menjadi 500. Kita perhatikan pada bilangan 543, puluhannya kurang dari 50, yaitu 43. Karena itu, kita bulatkan ke bawah menjadi 500. 167 dibulatkan menjadi 200. Karena pada bilangan 167, puluhannya yaitu 67 lebih dari 50. Karena itu kita bulatkan ke atas menjadi 200. Sehingga 543 ditambah 167 kira-kira 500 tambah 200 sama dengan 700. Selanjutnya kita masuk pada soal cerita. Hari ini ayah membuat rak buku kecil. Ayah memiliki persediaan paku sebanyak 256 buah. Setelah selesai, ternyata paku yang dipakai 118 buah. Berapa kira-kira sisa paku yang dimiliki ayah? Taksirlah ke ratusan terdekat. Untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, terlebih dahulu kita menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut. Diketahui, yang pertama, ayah memiliki paku sebanyak 256 buah. Yang kedua, paku yang dipakai ayah sebanyak 118 buah. Pertanyaannya, berapa kira-kira sisa paku yang dimiliki ayah? Selanjutnya, untuk penyelesaian, soalnya kita ubah ke dalam bentuk matematika, yaitu 256 dikurang 118 kira-kira titik-titik. 256 dibulatkan menjadi 300. Kenapa? Karena kita perhatikan bilangan 256 puluhannya yaitu 56 lebih dari 50. Karena itu kita bulatkan menjadi 300, dibulatkan ke atas. Kemudian 118 dibulatkan ke bawah menjadi 100 karena puluhan pada bilangan 118 yaitu 18 kurang dari 50. Karena itu kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Sehingga 256 dikurang 118 kira-kira 300 dikurang 100 sama dengan 200. Jadi kesimpulannya, sisa paku yang dimiliki ayah kira-kira sebanyak 200 buah.